Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Jamaah salat subuh Masjid Al-Ijtihad, insyaallah 2 April 2022 kita akan segera melaksanakan puasa Ramadan. Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah menetapkan bahwa 1 Ramadan jatuh pada Sabtu 2 April 2022. Jadi Jumat 1 April umat Islam khususnya warga persyarikatan sudah melaksanakan sholat tarawih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita untuk dapat berjumpa dengan bulan yang agung ini. Jadi sekalian, sebelum memasuki Ramadan ada beberapa hal yang perlu kita laksanakan, dan saya yakin sudah disampaikan oleh Kiai Umar Hadi ya. Tapi saya ingin menyampaikan tuntunan ibadah pada bulan Ramadan yang disusun oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Karena memang sebelum memasuki bulan Ramadan ini ada tuntunan bagi kita untuk melakukan pengkondisian Ramadan pada bulan-bulan sebelumnya, khususnya di bulan Sya'ban di lingkungan masyarakat kita, di rumah dan di masjid-masjid, terutama dengan memperbanyak kajian yang berkenaan dengan tuntunan ibadah di bulan Ramadan. Jadi seyogianya masjid-masjid kita itu saat ini menggencarkan kajian yang berkenaan dengan ibadah di bulan Ramadan. Jadi hendaknya masjid itu kita jadikan sebagai pusat ilmu. Ya. Saya jadi teringat ya ceramah Ustadz Jazir ya di Masjid Agung beberapa waktu yang lalu. Beliau menyampaikan sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, mengatakan bahwa ahabbul biladi ilallahi masajiduha.
Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dicintai Allah itu adalah masjid. Masjid. Sedangkan tempat yang paling dibenci itu adalah pasar. Tentu bukan berarti kita tidak boleh ke pasar. Nabi dan para sahabat itu adalah para pedagang, orang yang berkeliaran di pasar, ya. Aktivitasnya. Tetapi maknanya apa? Di pasar itu yang diikuti, yang dihormati adalah yang punya kapital, yang punya modal besar, yang paling banyak toko pintunya, pintu tokonya itulah yang paling dihormati, meskipun dia tidak sekolah, dia tidak punya ilmu, dia akan diikuti. Itu hukum pasar begitu. Siapa yang kuat modal, dia penentu. Jadi kata beliau, kalau ulama itu mau ketemu presiden susah birokrasinya. Tapi yang punya modal, meskipun dia koruptor, dia bawa uang banyak, dihamparkan karpet merah, bisa ketemu. Jadi dua institusi ini, masjid dan pasar, itu akan melahirkan dua peradaban yang berbeda. Masjid ini manakala dia menjadi pusat ilmu, maka dia akan melahirkan manusia-manusia cerdas. Dan tentu karena masjid ini merupakan simbol tempat ketundukan dan kepatuhan, kepasrahan seorang hamba kepada Khalik, dia akan melahirkan manusia-manusia jujur. Tapi kolonialis Belanda mengupayakan agar masjid itu jauh dari pasar, sehingga yang mengisi pasar adalah orang-orang yang banyak dari segi moral, culas menyimpang, menipu, berbohong. Padahal zaman Nabi yang mengisi pasar itulah adalah ahli-ahli masjid. Ahli-ahli masjid. Dan coba kita lihat di Mekah, di Madinah, begitu kita keluar dari Masjid Al-Haram, begitu kita keluar halaman dari Masjid Nabawi, itu adalah pasar melulu, tempat bertemunya penjual dan pembeli. Nah ini kita dijauhkan, sehingga yang mengisi masjid orang-orang miskin. Dan yang dimaksud hadis ini tadi adalah begitu. Di pasar itu yang paling berkuasa adalah, yang penentu adalah yang pemilik modal besar. Begitu juga lah di kehidupan kita.
Partai yang besar itu adalah dia yang didukung oleh orang-orang kaya. Dialah yang menentukan. Orang itu bisa duduk di DPR adalah orang-orang kaya yang punya modal. Biar kau pintar, gelarmu panjang, kau orang jujur, ahli masjid, dedikasimu, pengabdianmu kepada masyarakat di tengah orang dikenal, tapi tidak akan dipilih. Kau tidak mau modal. Bahkan kecenderungan di tempat kita ini bukan hanya pasar yang dijauhkan dari masjid atau masjid jauh dari pusat ekonomi. Masih banyak kita lihat komplek-komplek pendidikan, termasuk di Muhammadiyah. Komplek pendidikan kok nggak ada masjidnya. Harusnya sebelum membangun komplek pendidikan itu masjid dulu yang dibangun. Jadi pusat ilmu. Jadi masjid itu bukan hanya tempat sholat. Begitu sholat, buka masjid. Selesai sholat, kunci lagi masjidnya, ditutup. Itu kata beliau, takmir masjid, bukan takmir masjid itu, tapi penjaga kunci atau pintu masjid. Dan ini banyak terjadi sekarang ini. Saldo masjid itu besar, tetapi bukan untuk mengkaji ilmu, ya, taklim. Sayang. Jadi ini perlu ya kita. Jadi tuntunan Majelis Tarjih ini memang dituntunkan kita menjelang tibanya bulan Ramadan itu untuk memperbanyak kajian. Memperbanyak kajian tentang tuntunan ibadah di bulan Ramadan. Itu satu ya. Jadi perbanyak kajian. Yang kedua adalah kita persiapkan diri kita. Saya selaku pimpinan Muhammadiyah meskipun di cabang merasa berkewajiban untuk mensosialisasikan, untuk menyampaikan kepada umat Islam, lebih khusus lagi kepada warga persyarikatan tentang tuntunan ini. Kita tuh kadang banyak baca buku, tapi tuntunan kita sendiri kita lupa. Yang sudah disusun sedemikian rupa. Apa? Persiapkan diri baik secara pribadi maupun keluarga kita dan kalangan kita, lahir dan batin, antara lain dengan memperbanyak puasa sunat di bulan Sya'ban. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh, melainkan bulan Ramadan. Dan saya tidak pernah melihat beliau banyak berpuasa kecuali di bulan Sya'ban. Usahakanlah kita warga persyarikatan ya, banyak berpuasa di bulan Sya'ban, puasa sunat. Kalau yang sudah terbiasa Senin Kemis, bagus ya. Atau minimal kita laksanakan
13, 14 dan 15 di bulan Sya'ban. Tuh ya, antara lain persiapan-persiapan kita banyak lagi, apalagi takmir masjid ya, harus mempersiapkan segala sound system kita, mempersiapkan tempat air wudhu kita dilihat lagi ya, kotak-kotak infak kita, kemudian persiapkan jadwal ceramah, jadwal yang mengantarkan berbuka dan lain-lain sebagainya, itu harus dipersiapkan. Memang harus kita persiapkan. Ini tamu agung yang mau datang ini. Buktinya, kata Ustadz Somad, setiap yang disebutkan oleh Al-Quran itu penting. Satu-satunya nama bulan yang disebut Allah di dalam Al-Quran adalah Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Baqarah surah 2 ayat 185 disebutkan. Wapres datang aja sibuk kita. Bukan hanya Pemda, bukan hanya Bupati, bukan hanya Dandim, bukan Polres. Kita juga kadang-kadang ikut sibuk. Wih, siapkan bendera lah, inilah, pasangkan. Sibuk. Bahkan kalau presiden datang itu luar biasa. Sibuk kita. Banyak uang keluar di luar dugaan. Makanya dulu pernah ketika Presiden Gus Dur sering ke Jawa Timur, sebentar muncul ke Jawa Timur, jebol anggaran Pemda Jawa Timur. Ya. Itu presiden. Ini Ramadan datang, harus kita persiapkan betul-betul. Kita menunjukkan kegembiraan kita itu. Para sahabat itu saling mengucapkan selamat kalau datang bulan Ramadan ini. Ini bukan biasa-biasa aja Ramadan tiba, ini harus beda. Istilahnya tampilan masjid kita itu harus beda. Oh, bersih. Oh, keran yang macet sudah nggak ada lagi nih. Kita persiapkan. Saya hari ini mau ke Tarakan, saya diundang untuk ceramah di sana, tarhib. Ya, ada beberapa penceramah antara lain ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah mengadakan jalan santai, mengadakan pengobatan gratis, mengadakan pembagian sembako. Ungkapkan kegembiraan kita kehadiran Ramadan ini. Nah, sekarang kita masuk isi, ya. Isi daripada ini jam kerja ya, sudahlah sampai jam 6 lewat dikit lah ya. Kemarin saya mengikuti ceramah Kiai Umar ya, malam Rabu ya, sampai fidyah, ingat saya ya, sampai fidyah. Cuma memang yang disampaikan beliau kan secara umum ya, tetapi secara khusus Majelis Tarjih ketika berbicara tentang fidyah, ya, ketika berbicara tentang fidyah, itu ada beberapa golongan, orang yang boleh tidak berpuasa dan dia wajib membayar dengan fidyah, yaitu, ini saya singgung sedikit tentang fidyah. Orang yang boleh meninggalkan puasa dan mengganti dengan fidyah satu mud ya, dalam kurung lebih kurang 0,6 ya. Kemarin disampaikan oleh beliau 0,5 ya, setengah. Kalau tarjih 0,6 kilogram atau lebih makanan pokok untuk setiap hari. Satu, orang yang tidak mampu berpuasa. Dia ini tidak mampu.
Misalnya orang tua dan sebagainya. Nah, ini luas ini dan sebagainya ini. Ada juga yang mengatakan dan sebagainya ini termasuk buruh-buruh pelabuhan, buruh-buruh kasar yang kalau dia tidak bekerja, anak istrinya tidak mendapatkan makanan. Yang kedua, orang yang sakit menahun, kronis, ya. Dicontohkan oleh beliau kemarin seperti kanker dan sebagainya, yang berat untuk sembuh. Nah, ini kemarin ya agak panjang pembahasannya. Yang ketiga adalah perempuan hamil, dan yang keempat perempuan yang menyusui. Ada dalilnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Sampaikan oleh Ustadz Umar kemarin itu, Yusuf Qardawi, seorang ulama kontemporer ya, itu memilah ya, sampai anak ketiga. Kalau anak pertama, kedua, dan ketiga, perempuan yang hamil ini, itu dia berkewajiban untuk membayar puasanya, mengqadha. Ya. Tapi kalau dia ini anaknya banyak, 4, 5, 6 sampai 7, 10 segala macam, kapan dia membayarnya? Nah, yang begini ini fidyah. Tapi tarjih, sekali lagi tarjih, biar anak pertama pun boleh bayar fidyah. Nah, ini ya. Nah, ada lagi ya yang membedakan ya. Hal-hal yang membatalkan puasa ya. Berbeda dengan yang disampaikan oleh Ustadz Umar maksudnya ya. Tapi boleh sampaikan juga kemarin. Di putusan tarjih ini yang membatalkan puasa itu satu, makan dan minum di siang hari pada bulan Ramadan, maka puasanya batal dan wajib mengganti di luar Ramadan. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Itu dalilnya. Jadi makan minum sengaja. Kalau tidak sengaja ada bab sendiri ya, bab lupa ya. Itu tidak membatalkan intinya, dan puasa kita terus lanjutkan aja puasa kita. Makan dan minum di siang hari di bulan Ramadan dengan sengaja. Yang kedua adalah bersenggama suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Puasanya batal dan wajib mengganti puasanya di luar bulan Ramadan, dan wajib membayar kifarah berupa memerdekakan seorang budak, dan kalau tidak mampu harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu juga berpuasa 2 bulan berturut-turut, harus memberi makan 60 orang miskin. Nah, ini aja 2 ini. Nah, kemarin Ustadz Umar kan menambah 3 lagi, yang ketiga. Tapi bilang beliau nggak mungkin juga. Apa? Muntah dengan sengaja, nggak ada di sini. Adakah kira-kira orang muntah sengaja ya? Perlu juga saya sampaikan ya, hal-hal yang harus kita jauhi selama berpuasa. Tidak batal tapi harus kita jauhi. Tidak batal tapi menghilangkan pahala puasa kita. Berkata atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam,
Tidak batal maksudnya artinya tidak wajib mengganti. Ya. Seperti berbohong, memfitnah, menipu, berkata kotor, mencaci maki, membuat gaduh, mengganggu orang lain, berkelahi, dan segala perbuatan tercela menurut ajaran Islam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu, rawahul khamsah. Dari Abu Hurairah itu diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong dan suka mengerjakan perbuatan yang tidak bermanfaat, maka Allah tidak memandang perlu orang itu meninggalkan makan dan minumnya. Sudah, kalau usah makan. Tidak dianggap puasanya. Ya, banyak dalilnya ya. Itu yang pertama yang harus kita hindari adalah berkata dan melakukan hal yang tidak bermanfaat. Yang kedua, berkumur atau beristinsyak secara berlebih-lebihan ya. Di bulan Ramadan ini hindari ya, sekedarnya saja. Jangan kumur lama-lama, kumur sambil lihat kiri kanan. Ya. Ya. Yang ketiga yang harus kita hindari adalah mencium istri di siang hari jika tidak mampu menahan syahwatnya. Ini saya kira itu ya, sudah jam 6. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita sambut Ramadan ini dengan sukacita, dengan penuh kegembiraan. Ini tamu agung yang harus kita manfaatkan benar-benar. Kehadiran tamu ini harus kita manfaatkan dengan memperbanyak amal soleh di dalamnya dan mengkaji ilmu-ilmu agama. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah adalah karena kekurangan saya. Sama-sama kita menutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.